Pemirsa, informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Ponpes Al-Khozini, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra dan Yoyo Agusta di RSI Siti Hajar. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Pramono terlebih dahulu. Pramono, apakah sudah ada korban lain yang berhasil dievakuasi malam hari ini? Ya, baik. Pemirsa, saat ini saya berada di sekitar Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan memang hingga malam hari ini upaya evakuasi korban yang masih berada di balik reruntuhan terus dilakukan oleh tim evakuasi, baik dari Basarnas maupun dari BPBNP, BPBD dan tim SAR TNI Polri semuanya ikut. Dan saya laporkan hingga malam ini mulai jam 6 petang hingga malam ada dari dasar rilis atau keterangan pers yang dilakukan Basarnas, hari ini ada 7 korban yang berhasil dievakuasi dari balik reruntuhan. 5 diantaranya dalam kondisi hidup, sementara 2 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh korban yang berhasil dievakuasi dari balik reruntuhan ini langsung dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Siti Hajar dan RSUD Sidoarjo. Dan di layar televisi pemirsa mungkin bisa dilihat inilah suasana pintu masuk yang ada di Pondok Pesantren Al-Khozini di kawasan Buduran Sidoarjo untuk memperlancar proses evakuasi dari lokasi kejadian menuju rumah sakit. Sejumlah aparat siaga ikut membantu memperlancar proses evakuasi. Ada sejumlah aparat dari kepolisian, kemudian dari aparat kepolisian militer dan juga dari Satpol PP siaga, termasuk juga dari rekan-rekan pihak Pondok Pesantren sendiri. Sementara proses evakuasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Basarnas, bahwasanya meski untuk korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi ke rumah sakit, namun pihak Basarnas bersama tim tetap melakukan proses evakuasi, mencari dan mengeluarkan korban dari balik reruntuhan di area Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Demikian, Dede. Baik, terima kasih Pramono untuk laporannya. Sekarang kita akan ke rekan Yoyo Agusta yang berada di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Yoyo, seperti apa kondisi di sana? Apakah keluarga sampai dengan saat ini masih menunggu? Ya, baik. Pemirsa, dapat kami laporkan bahwa suasana di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ini hingga saat ini masih ramai oleh pihak keluarga yang ingin melihat atau mencari kepastian bagaimana nasib anak mereka. Dan dapat kami laporkan juga bahwa sejak kedatangan 2 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Siti Hajar ini, tim forensik masih terus melakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas dari kedua jenazah ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, Yoyo, apakah Anda mendapatkan informasi apabila ada keluarga yang kehilangan? Apakah ada sebuah posko khusus yang disediakan atau langsung menuju ke rumah sakit? Ya, pemirsa, bagi para pihak keluarga yang ingin mencari identitas atau mencari kepastian anak mereka yang menjadi korban gedung musola yang roboh, pihak pos memberikan pelayanan untuk memberikan informasi terkait identitas-identitas dari jenazah yang datang. Namun karena hingga saat ini proses identifikasi belum selesai, maka para keluarga dari pihak santri ini belum mendapatkan informasi yang pasti. Demikian, kembali ke studio. Yo, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan dan sebelumnya sudah ada rekan Pramono. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan. Selamat bertugas kembali dan juga tetap sehat. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya.
Tandu. Awas kepala. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Mama kedua. Hingga saat ini proses evakuasi sejumlah santri yang terjepit di dalam reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Video dramatis yang diambil oleh petugas penyelamat saat evakuasi pun viral di media sosial. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Dalam video yang direkam oleh salah seorang petugas penyelamat, dua orang santri yang masih terjepit di antara runtuhan bangunan bernama Yusuf dan Haikal. Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Petugas yang mencoba mendekat ke arah korban berusaha membangun komunikasi untuk menjaga agar korban terus tersadar. Sesekali petugas penyelamat mengajak Yusuf dan Haikal untuk bersalawat bersama. Kita usaha ya secepatnya ya. Bantu. Tak berselang lama, upaya penyelamatan santri atas nama Yusuf berhasil dilakukan. Yusuf berhasil keluar dari dalam reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini dalam kondisi lemah. Yusuf merangkak keluar dibantu oleh petugas penyelamat. Sementara itu Haikal, salah seorang santri yang juga terjepit reruntuhan dengan lokasi yang tak jauh dari Yusuf, juga berhasil dievakuasi tim penyelamat. Haikal dikeluarkan dari dalam reruntuhan dalam kondisi sadar dan langsung mendapat bantuan pernapasan. Evakuasi korban reruntuhan gedung 3 lantai dan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Hari ini petugas kembali mengevakuasi 3 korban, 1 selamat dan 2 meninggal dunia. Basarnas mendeteksi 15 titik korban di bawah reruntuhan bangunan. Dari 15 titik korban, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah yang artinya masih bisa berkomunikasi. Tim penyelamat juga telah menyalurkan makanan dan minuman melalui celah-celah kecil. Saat ini, prioritas tim penyelamat adalah mengevakuasi korban yang masih hidup. Sementara korban tewas yang telah dievakuasi berjumlah 5 orang. 2 diantaranya belum teridentifikasi. Sejauh ini ada 5 korban. Korban tewas akibat ambruknya atap pondok pesantren. Yang pertama adalah Muhammad Masudul Haq, berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Kedua adalah Muhammad Soleh, berusia 22 tahun asal Bangka Belitung. Alvan Ibrahimovic, berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. 1 korban terakhir tiba di ruang dekontaminasi RSI Siti Hajar Sidoarjo sekitar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat dan 1 jenazah tiba sekitar pukul 19.30. Sampai saat ini, kedua jenazah terakhir ini masih dalam proses identifikasi. Usai video evakuasi Syekh Lendra Haikal menjadi viral, kini korban selamat dari runtuhan bangunan Ponpes Al-Khozini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Dari keterangan sang ibu, ketahanan fisik Haikal tak lepas dari kebiasaan puasa sejak kecil. Setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah runtuhan bangunan, Syekh Lendra Haikal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Rabu sore. Meski sempat putus asa, orang tua Haikal mengaku bersyukur anaknya selamat
dari musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khozini, tempat Haikal menuntut ilmu. Menurut keterangan sang ibu, ketahanan fisik Haikal tak lepas dari kebiasaannya puasa sejak kecil. Tadinya sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah, itu pokoknya. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan luka serius maupun patah tulang pada tubuh Haikal. Korban hanya mengalami dehidrasi dan saat ini masih dalam perawatan intensif. Dalam kesempatan ini, Ibu Haikal juga sempat dijenguk Mensos bersama Wagub Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo di RSUD Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Badan SAR Nasional mengungkapkan belum bisa menggunakan alat berat untuk mengevakuasi puluhan korban yang terjepit di bawah bangunan Ponpes yang ambruk. Getaran alat berat dikhawatirkan dapat memperparah kondisi reruntuhan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini, masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan